Selanjutnya kita akan membahas kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Kitab ini sebagai induk ilmu hakikat. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat ya, seperti Durun Nafis tadi, itu isinya ilmu hakikat. Nah, Al-Futuhat ini induknya, masternya. Maka apa yang ada di Durun Nafis itu ya ada di dalam kitab induknya. Bagaimana pemahaman yang seutuhnya. Pembahasan Al-Futuhat ini masih terkait dengan rahasia huruf ya, dan rahasia harokat. Nah, ini salah satu kelebihan ilmu hakikatnya Ibnu Arabi ya. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini mengurai soal rahasia huruf dan rahasia harokat. Kenapa demikian ya? Karena sumber informasi ya, sumber ajaran Islam itu ada di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan Alkitab. Nah, uraian dalam Al-Quran yang 30 juz ini kan sudah terurai, sudah berupa kalam ya, sudah berupa kalam. Nah, kalam ini kalau diurai, isinya ada 3 aspek. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Terus dibahas lagi oleh Ibnu Arabi, huruf itu ada huruf hijaiyah. Dan setiap huruf itu memiliki rahasia yang tersembunyi. Nah, menarik ya. Jadi rahasia yang ada pada Alkitab ya, itu ada pada huruf itu. Dan huruf ini ada pada huruf alif. Ini huruf alif. Huruf alif disarikan lagi pada nuktoh titik. Ibnu Arabi di penjelasan lain menyebut titik ba. Jadi titik yang berada di bawah titik ba bismillah, itu disebut ya nuktoh titik ba. Terus di balik titik ini ya, ini kedasatan ilmunya Ibnu Arabi, itu ada yang namanya yaitu rahasia ilahiyah atau disebut dengan asror ilahiyah. Asror ilahiyah ini adanya di alam qadim itu. Apakah sudah terwujud? Perencanaan alam semesta ya, itu sudah ada di alam qadim, yaitu di Lauhil Mahfuz. Itu desainnya secara tafsil itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Lah, dari Lauhil Mahfuz ini ya, ini kan rencana yang ada di alam qadim yang belum terwujud
dalam bentuk fisik. Maka proses tajallinya ya itu tadi melalui titik ba, nuqtoh, kemudian melalui alif, kemudian menjadi huruf, menjadi kalam, dan akhirnya tersusunlah cerita soal alam semesta, termasuk soal cerita tentang diri kita. Nah, itu semuanya sudah ada pada ketentuan di dalam azali gitu. Jadi ini dahsyat banget ilmunya Ibnu Arabi ini gitu. Jadi titik ba, rahasia alif, ini salah satu tajalli proses wujud sampai akhirnya ya menjadi Al-Fatihah itu kan. Setelah menjadi ini kan dalam teori ilmu nahwu kan disebut kalam. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, setelah tersusun dari huruf ya, huruf ini ada harokahnya, nah, akhirnya di situ terurai makna-makna yang tersurat dan yang tersirat. Segala puji milik Allah, nah, berarti menginformasikan yang layak dipuji hanya Allah, selain Allah nggak layak dipuji. Ini message-nya, pesannya. Rabbil alamin, Allah yang mana? Allah yang mengatur alam semesta. Bahwa kehidupan alam semesta ini Allah yang ngatur. Siapapun yang ada di dunia itu juga hidupnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan alhamdulillahirabbil alamin ya tersirat makna tentang prinsip akidah atau tauhid ya, bahwa kehidupan alam semesta ini sudah diatur sedemikian rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik terkait kehidupan alam semesta maupun kehidupan perindividual. Apakah hidup kita juga dibahas, ditulis oleh Allah? Ya pasti. Gitu. Termasuk cerita, dinamika kehidupan seseorang itu pun juga sudah ada dalam catatan Lauhil Mahfuz. Maka kehidupan ini sesungguhnya sebagai tajalli perwujudan dari yaitu huruf dan kata itu terurai dalam kehidupan yang nyata ini. Nah, jadi maksud saya arahnya pembahasan huruf dan harokat itu ya sebagaimana yang tadi saya jelaskan dengan contoh yang sederhana ya, tadi ada titik ba, ada alif, kemudian ada alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata semua itu ada message ilahiyah, pesan-pesan ilahiyah yang bisa dijadikan sebagai prinsip orang-orang yang memahaminya. Nah, summa narji'u wa naqul, ya, kemudian kami kembali dan berkata, faftarqarul mutakallim ila talwin. Seorang mutakallim, orang yang berbicara ya, pasti membutuhkan kepada talwin. Talwin itu sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya i'rab. I'rab itu perubahan yang dinamis. Zaidun itu bisa dirafa ya kalau amilnya berupa fi'il madi, ja'a zaidun. Bisa zaidan kalau ro'aitu. Bisa zaidin kalau marortu bi zaidin. Ini yang disebut ilat talwin, dinamis. Kehidupan juga dinamis, ya. Kadang di atas, kadang di bawah, ya, kadang berproses gitu.
Liyuballighu ila maqsidihi, supaya sampai kepada maksudnya. Jadi proses perubahan, kenapa rafa nasab jer gitu. Kenapa kehidupan manusia ya terkadang diberikan kemudahan rezeki, terkadang susah gitu. Terkadang diuji dari yang berat, yang sedang, yang sederhana gitu. Supaya liyuballighu ila maqsidihi, supaya pesannya, message-nya itu sampai kepada yang dituju. Contoh, kita sebagai hamba ya, misalnya Allah memberikan proses perjalanan hidup kita. Ini kan sudah by design Allah. Tapi kita tidak boleh memahaminya secara tidak sportif, artinya menjadi jabariyah. Semua sudah diatur Allah gitu. Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya pasti kaya. Ngapain capek-capek usaha gitu. Nah, ini jabariyah. Jadi memahami soal hakikat alam semesta ini sudah didesain oleh Allah, kemudian salah, terjebak pada paham jabariyah. Akhirnya kerja malas, belajar malas, semua malas. Ini kalau penyakit jabariyah ini sedang masuk, ini sulit untuk bisa keluar dari belitan jabariyah ini. Gitu. Lah, liyuballighu ila maqsidihi, ini maksudnya bahwa setiap gerakan-gerakan dalam kehidupan ini selalu ada pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada kita. Contoh misalnya ketika melihat orang, oh iya, itu orang nampaknya dari sisi ekonomi dia bagus, tapi kok nampaknya dari sisi batin dia kering kerontang gitu. Ya nampaknya dia kaya raya, tapi kok sayang sekali ya diberikan anugerah Allah kaya raya, tapi justru yang dilanggar adalah segala yang dilarang oleh Allah. Itu. Ini ada message, ada pesan. Kemudian ke dalam diri kita, kira-kira saya ini sudah sampai pada tahap mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah atau masih ngersulo gitu. Kan kita sudah yakin, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika Allah berkehendak yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang kita ngersulo, gimana sih Allah gitu. Bahkan ketika diuji kemudian kita berdoa siang malam berharap Allah memberikan solusi, ternyata pada saat hari-harinya belum ada solusi, ngeremeng lagi sama Allah. Gimana sih Allah itu? Nah, ini tandanya kita belum bisa memahami ya, mengamalkan, merasakan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jadi liyuballighu ila maqsidihi itu supaya sampai maksud dan tujuannya itu bisa dipahami. Gitu. Contoh lagi misalnya, kenapa sih kok kita harus merasakan sakit gigi? Gitu. Kan ini bagi orang yang tidak mau berpikir dianggap biasa. Tapi kalau orang yang mau berpikir, ya akan memiliki tambahan ilmu. Oh iya, ya betapa mahal ya sebuah nikmat kesehatan. Baru dikasih sakit gigi, ya rasanya tidak nyaman gitu. Apalagi dikasih penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya kita bisa bersyukur. Oh ternyata hidup kita ini mutlak anugerah Allah. Kita bisa bernafas, mata bisa memandang, makan merasakan enaknya makan gitu. Ini semua mutlak anugerah Allah. Gitu. Jadi kita ini hanya ya pengguna. Sebagai pengguna kadang nggak mau bersyukur. Ini kan user yang istilahnya tidak tahu diri gitu ya. Semua udah dikasih oleh Allah, hidup dikasih, rezeki dikasih, fasilitas dikasih,
kok ndak inget, ndak eling sama Allah. Ditambah lagi kemudian kufur sama Allah. Ini kan hamba yang tersesat gitu ya. Itu. Fawajada alamal huruf. Fawujida alamul huruf, maka ditemukanlah ya alamul huruf wal harokat. Akhirnya rahasia-rahasia di dalam huruf ya, di dalam harokat. Qabilan lima yuriduhu. Akhirnya dapat dipahami, dapat diterima. Ya, sesuai yang dikehendakinya. Li ilmiha ya, karena berdasarkan ilmunya, annaha la tazulu an haliha, bahwa itu tidak akan sirna dari keadaannya. Itu. Ini menarik kalau dikaitkan dengan ya alam semesta. Jadi kehidupan alam semesta ini ya semua ya atas gerakan Allah, ya, atas kehendak dan gerakan Allah. Nah, kemudian wujud tajallinya kalau dalam bentuk Al-Quran itu huruf dan harokat itu. Lah, harokat dan huruf di dalam Al-Quran itu ada maknanya, ada substansinya, ada pesannya. Maka orang yang membaca Al-Quran ya itu memiliki nilai ibadah. Bahkan kalau dibaca dalam keadaan suci itu mendapatkan 10 hasanah. Ya karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu enggak sia-sia, pasti ada maknanya. Itu. Jadi kalau diurai dari sisi ilmu nahwu, akhirnya lahirlah kaidah ilmu nahwu. Kalau di sisi dikaji dari ilmu usul fiqh, lahirlah ilmu usul fiqh. Kalau dikaji dari ilmu balaghah, keindahan bahasa, lahirlah ilmu balaghah, badik dan seterusnya. Kalau dikaji dari ilmu hakikat, ya akhirnya keluarlah ya ajaran-ajaran hakikat ini. Jadi dahsyat Al-Quran itu. Jadi jangan dianggap sepele bahwa huruf-huruf dan harokat di dalam Al-Quran ya itu memiliki kedalaman makna. Maka bagi orang yang kebuka, kasyaf, ya terbuka, bisa memahami rahasia huruf per huruf, kata per kata. Nah, ini orang yang mendapatkan limpahan anugerah ilahiyah. Maka biasanya para sufi yang mengurai Al-Quran dari sisi aspek sufistik ya, ini ya bisa menggunakan pendekatan irfani, istilahnya seperti itu. Contoh di sini, burhanu dzalika antafna nadroka fi dalin zaitin. Nah, contoh ini. Hendaklah kamu bisa memfanakkan pandanganmu dalam melihat dalnya huruf zaitin. Ini ternyata zaitin ini di kalangan para santri ini kan dikenal ya, karena para kiai, para ustadz kalau bikin contoh ilmu nahwu itu ya ja'a zaitun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaitin. Ternyata Ibnu Arabi menggunakan kata zaid juga sebagai contoh gitu. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menyampaikan jadi antafnia nadroka, hendaklah kamu memfanakkan pandanganmu fi dali zaidin, dalam melihat dalnya zaidin. Gimana kita memfanakkan dalam melihat dal zaidin? Min haitsu wadal, dari sisi dal. Wangdur fihi min haitsu taqaddumihi, dan lihatlah dari sisi sebelumnya, yaitu lafadz koma ya, masalan, contoh koma. Kalau di depannya ada koma berarti ini fiil ya, fiil mandi. Kalau dia fiil mandi berarti otomatis zaitun sebagai fa'il. Fa'il dibaca rafa, alamat rafa dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad itu.
ketemu teori ilmu nahwunya. Wa tafarruqa ilaihi au ayu fi'lin lafdhiyin kana yuhaddisa bihi anhu fala yasihhu laka illa raf'a fi khassatan fama zala an bina'in illa raf'a fi khassah. Jadi kalau depan huruf zaitun kok ada koma, ya ini sudah rumus pasti. Pasti zaitun ini sebagai fa'il. Fa'il itu dibaca rafa, alamat rafa dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad ini. Jadi semua sudah menjadi sunatullah. Kalau ada koma ya zaitun gitu. Ya begitu juga alam semesta. Begitu juga perjalanan hidup kita. Proses kejadian wujud anak manusia ya berawal dari pernikahan ya laki-laki perempuan. Akhirnya lahirlah seorang putra putri. Ini menjadi sunatullahnya. Gitu. Lah, oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa di dalam memandang sunatullah tetap dalam pandangan memandang Allah. Bukan sebagaimana orang saintis memandang proses kejadian manusia ya sebagai proses natural alam. Tapi bagi orang yang bertauhid, apalagi tauhidnya Ibnu Arabi, tetap itu bagian dari ketetapan Allah yang sudah menjadi sunatullah, dan sunatullahnya itu pun mengalir kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dari kudrah dan iradah Allah itu. Jadi dahsyat sekali ini. Wa man takhayyala anna dalal fa'il huwa dal al maf'ul. Bagaimana kalau wa man takhayyala? Bagaimana kalau ada orang yang menghayal? Ya, hayal itu ya membayangkan bahwa dal fa'il huwa dal al maf'ul awidal al-majrur gitu. Ini sudah jelas di depannya zaitun itu koma itu. Kalau orang yang ngerti teori ilmu nahwu ya sudah ngerti tadi, sudah saya jelaskan koma ya zaitun. Tapi waman tahoyala ini maksudnya orang yang tidak ada ilmu kemudian dia menghayal. Menghayal itu ya kira-kira lah. Contoh misalkan orang yang nggak ngerti ilmu nahwu shoroh, terus di papan tulis ada tulisan koma, terus belakangnya zaitun. Nah ini kalau nggak ngerti teori ilmunya, ya, kalau yang ngerti ilmu nahwunya ya istilahnya udah belajar jurmiyah, imriti, apalagi alfiyah itu udah ngerti, digundulin aja dia sudah ngerti gitu. Nah ini kalau ada orang takhoyala itu nggak ada basic ilmunya, kemudian dia ya gatuk ke. Contoh koma terus dibaca koma zaidin. Nah koma zaidan. Kenapa dia bisa koma zaidin? Ya karena takhoyala tadi. Dia tidak punya basic keilmuan, akhirnya ngarang. Ya siapa apa sekenanya gitu. Koma zaidan. Kok koma zaidan? Nah, dia mengucapkan itu berdasarkan dari takhoyala karena dia tidak punya basic ilmunya. Lah, ketika dia salah memahami ya karena berdasarkan khoyalnya tadi, sementara ada teori ilmunya. Maka ketika orang memahami dengan takhoyala itu tidak menemukan kebenaran yang hakiki gitu. Jadi kalau dia memahami dengan khoyalnya ya tidak akan menemukan pemahaman yang hakiki. Contoh tadi koma kok zaidin gitu. Ya dia karena nggak ngerti teori ilmunya ya koma zaidin dianggap benar. Tapi bagi orang yang punya ilmu ya salah, koma ya zaidun.
atau koma Zaidan gitu. Enaknya koma Zaidan gitu. Ini kan takhoyala. Itu sama dengan orang yang memahami hakikat hidup dengan orang yang berkhayal tentang hidupnya. Kalau orang yang memahami hakikat hidup, ya dia sudah paham, misalnya teori martabat 7. Oh iya, desain saya ini itu sudah ada di Lauhil Mahfudz, di alam wahidiyah gitu. Terus sekarang ini ya sudah ada semua catatan secara rapi. Gerak-gerik aktivitas saya sehari-hari ini sebagai tajalli dari ketetapan Allah yang sudah ada pada zaman azali. Maka ketetapan yang azali disebut qadha, sedangkan kejadian yang sekarang ini disebut qadar. Ini orang yang memahami perjalanan hidupnya dengan ilmu. Ibaratnya tadi orang memahami koma Zaidun, ya paham Jumiyah, paham Imriti, dia bisa jawab koma ya Zaidun karena sudah rumus gitu. Kalau yang ngomong koma Zaidin, koma Zaidan, ya karena takhoyala, dia nggak ngerti, nggak paham, akhirnya ngarang. Lah ngarang ini dianggap benar. Ya. Hampir sama tadi. Orang yang belajar, orang yang paham teori hakikat, ya paham tentang hakikat hidup, hakikat perjalanan hidup, ya mulai dari alam qadim ke alam hudus, ya dia merasakan bahwa aktivitas sehari-hari itu sebagai ya tajalli dari ketetapan Allah yang qadim, yang azali itu. Akhirnya bisa melihat, menyadari dirinya ya bahwa kita ini ya hakikatnya adalah wayang. Hakikatnya wayang, hakikatnya ya aktivitas pagi ke kantor, kemudian rapat macam-macam. Ini kan gerakan-gerakan yang ini tidak lepas dari ketetapan azali Allah, menjadi gerakan-gerakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan profesinya. Ada yang di kantor, di Tamrin, ada yang di pinggiran Jakarta, ada yang di sawah, ada yang di pasar. Ini kan proses tajalli dari catatan kehidupan masing-masing. Hanya saja orang yang sudah paham ilmu hakikat tadi, ya dia bisa mengalir dengan apa yang menjadi kudrah iradah Allah. Dia tetap usaha ikhtiar karena sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah. Maka nggak mau terjebak dengan jabariyah. Ya saya harus profesional, saya ya harus sekolah, harus kuliah. Soal nanti jadi apa itu bukan urusan saya. Itu. Saya harus bekerja, harus ikhtiar. Karena teori ilmunya berkata demikian. Tapi kalau pakai khoyal yang jabariyah tadi, oh kan semua sudah diazali, sudah ditetapkan. Ya, ngapain kita capek-capek kerja? Akhirnya hidupnya habis hanya untuk tidur. Ya, ketinggalan kereta. Kenapa? Karena didasari dengan takhoyala tadi. Nggak ada dasar ilmu, nggak memahami ilmu secara utuh. Akhirnya koma dibaca Zaidin, koma dibaca Zaidan. Ini persis perumpamaan orang yang memahami hakikat hidup itu. Nah, terus dampak orang yang tidak memiliki pemahaman hakikat hidup ini juga akhirnya hidupnya ini ngoyoworo gitu ya, istilahnya dia seolah-olah punya kemampuan untuk bisa merubah kehidupannya. Ini seolah-olah gitu. Ya, akhirnya apa? Menjadi Mu'tazilah. Pada saat dia berpegang pada Mu'tazilah yang mengedepankan akal, dibenturkan oleh Allah, ternyata kenyataan hidup nggak bisa diselesaikan hanya mengandalkan akal. Ada kekuatan wahyu, ada kekuatan
kudrah iradah Allah, akhirnya sadar. Itu. Dan juga hidup ini nggak bisa mengandalkan kemampuan diri, ya, seperti Qadariyah. Oh, diri saya hebat, pokoknya saya kalau belajar sukses, ya pasti berhasil. Ini Qadariyah. Tanpa mengembalikan kepada Allah. Nah, suatu saat orang yang berpegang pada Qadariyah pasti nabrak tembok. Contoh, wah dia menganggap plannya ya, soal proyek ini, wah secara hitung-hitungan matematik pasti berhasil, pasti, gitu kan. Padahal dia nggak tahu bahwa kehidupan ini ada yang mengendalikan. Ternyata setelah bikin teori, strategi, mentok, bentur tembok, gagal. Akhirnya sadar, oh iya, ternyata hidup ini ada yang mengatur. Nah, maka mensinergikan kesadaran kita dengan yang mengatur hidup Rabbil Alamin dengan aktivitas harian rutin ini, ya, sebagai proses usaha dan ikhtiar yang didasari dengan ilmu, maka ibaratnya dengan memahami ilmu, ya, tentang hakikat hidup, hakikat perjalanan hidup, dengan paham proses tajalli, ya, ini hidupnya menjadi nyaman karena didasari dengan ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmunya tadi, tahoyal, ngarang semua, akhirnya banyak kecewa, akhirnya banyak nabrak tembok. Itu. Nah, disinilah uraian Imam Ibnu Arabi ini luar biasa, ya. Maka kemudian beliau menjelaskan, jadi jangan sampai sudah ada koma dibaca Zaidin. Nah, ini ibarat orang hidup, ya, nggak ngerti alur kehidupan kemudian sok tahu, gitu ya. Ini namanya tadi waman takhoyala, ya, dasar ilmunya tidak ada. Nah, kemudian ada yang menarik, faqad tabayyana laka anal asla as-subut likulli syai'in. Jadi sesungguhnya yang pokok, yang fundamental itu as-subut. Jadi as-subut itu ya semuanya by desain oleh Allah. Kehidupan alam semesta ini ya as-subut, by desain oleh Allah. Gerakan kita yang akan datang ini sudah ada dalam ketetapan Allah. Buktinya apa? Ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakanmu. Ini kan jelas menggambarkan bahwa kita setelah didesain dan apa yang akan kita lakukan juga sudah by design oleh Allah. Hanya saja kita berpegang pada i'tiqad asyariyah, harus usaha dan ikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan subut bahwa kehidupan ini sudah ada ketetapannya itu harus menjadi prinsip. Jangan seperti orang yang tidak punya prinsip akidah. Oh, kehidupan ini tergantung kita. Tergantung kita katanya. So, dianggap Allah itu tidak mendesain gitu. Nah, ini yang orang yang salah kaprah. Seolah-olah dirinya bisa merubah nasib. Tidak bisa. As-subut itu ya iktikad kita bahwa kita sebelum lahir, ketika masih berada di alam azali, yaitu di Lauhil Mahfuz, itu sudah by design oleh Allah. Gitu. Maka annal asla as-subut likulli syai'in, bahwa sesungguhnya pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam semesta itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini ada dasarnya? Ada di Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwah fi kulli syai'in. Wa katabna, dan kami telah menulis lahu kepadanya fil alwah, dalam alwah ini kalau dalam ilmu kemodernan itu ya database, ya, jadi database
cerita kehidupan kita itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kalau di sini li kulli syai'in. Nah, di ayat berikutnya wa tafsilan, mau'idatan wa tafsilan li kulli syai'in. Dan Allah sudah mendesain secara rinci, tafsil li kulli syai'in bagi tiap sesuatu. Artinya bahwa setiap orang ini sudah punya cerita hidup masing-masing. Nggak bisa cerita hidup A dan B disamakan, itu nggak bisa. Karena sudah ada wa katabna lahu fil alwahi. Ala taro, ya, ala taro, ingatlah, lihatlah al abdah hamba hakikatahu, hakikat subuti, hakikat ketetapannya. Ya, hakikat hamba ini ya seperti wayang tadi. Gerakannya wayang semua digerakkan oleh sang dalang. Nah, ini hakikatnya. Wa tamakkunihi al haqiqah allati qablat dalikal wasfu minhu tajidwa sabitatan fi dalikal wasfu kullama dara ala ainuha tahal bitilkal haliyah. Jadi perumpamaan wayang ini ya paling pas. Nah, hakikat hamba ya seperti wayang. Semua gerakan wayang tergantung sang dalang. Ya, dalangnya pengen kakinya nendang, ya tinggal menggerakkan. Terus suara wayang ya tergantung dari suara sang dalang. Ini yang disebut alataro al-abdu alataro al-abda hakikatas subut diwatamakunu innama huwa fil ubudah. Alataro al-abda hakikata subutihi wa tamakunihi innama huwa fil ubudah. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan